Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farham Ridwan dengan NIM 12256202022 dari Institut Teknologi dan Sains Muhammadiyah Kolaka Utara, program studi teknik atau rekayasa komputer. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir pada ujian akhir semester 1 pada mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang diampu oleh dosen Nur Hikmah Fajar, ST. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian tentang proyek kalkulator. Jadi kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu seperti luas segitiga, luas persegi panjang, luas lingkaran, luas kubus, luas trapesium, luas layang-layang, dan jajaran jenjang. Karena di mana seiring dengan kemajuan di era globalisasi ini, perangkat komputer sebagai alat bantu menjadi semakin berperan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya program kalkulator yang dapat dioperasikan di komputer dan perangkat lainnya. Juga tersedia bahasa pemrograman komputer yang telah mendorong para ahli komputer untuk merancang sebuah program yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengodingan pemrograman komputer. Nah, aplikasi yang saya gunakan pada pemrograman ini yaitu aplikasi CodeBlock menggunakan program bahasa C. Nah, di sini kita menggunakan include untuk mengimport library Studio H untuk input dan output. Kemudian define PHI 3.14 untuk mengidentifikasi nilai pada rumus keliling lingkaran yang digunakan. Kemudian in main sebagai fungsi main program. Kemudian kita menggunakan in A, B, hasil dan menu, di mana variabel A berfungsi untuk bilangan pertama, kemudian B untuk bilangan kedua, kemudian hasil untuk hasil operasi aritmatika. Sedangkan menu ada tulisan di atas, codingan di atas untuk memilih operasi aritmatika yang dimana semua variabel bertipe integer. Nah, kemudian float, C, D, dan hasil bagi untuk mendeklarasikan variabel C dan D dan hasil bagi bertipe float untuk operasi pembagian. Kemudian di bawahnya ada printf sampai ke sini, luas sampai ke printf luas layang-layang. Itu untuk menampilkan menu operasi kalkulator sederhana. Kemudian printf pilih menu, kemudian %D dan menu sampai ke switch. Itu untuk menginput angka untuk memilih operasi pada menu. Ketika kita setelah memilih menu, nanti akan saya perlihatkan dari hasil coding di belakang. Kemudian switch ini untuk operasi switch case. Nah, setelah membuat coding untuk menu, maka kita membuat codingan untuk program untuk menjumlahkan penjumlahan yang kita inginkan, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kemudian bisa dilihat codingannya. Kemudian kita membuat coding pengurangan luas lingkaran, kemudian luas segitiga, kemudian luas trapesium, luas persegi panjang, kemudian luas kubus serta luas jajar genjang, dan terakhir luas layang-layang. Semua menu yang telah kita masukkan, kita membuat codingannya seperti yang telah saya tunjukkan pada layar di belakang saya.
kemudian berlanjut kepada hasil. Nah, ini adalah contoh dari hasil codingan yang kita buat seperti contoh coding yang di atas tadi. Ini adalah hasil dari codingannya. Kemudian di sini akan muncul seperti yang telah kita program, akan muncul menu mulai dari penjumlahan hingga ke luas layang-layang. Kemudian di bawah sini kita disuruh untuk memilih menu. Kita tinggal masukkan menu mana yang ingin kita gunakan. Seperti misalnya contoh penjumlahan, kita masukkan angka 1 pada pilihan menu. Kemudian klik enter, maka akan muncul rumus penjumlahannya. Nah, kita tinggal masukkan angka yang ingin kita cari. Contoh, bilangan pertama 2, kemudian bilangan kedua 2 juga. Maka kita klik enter, akan muncul hasilnya di bawah seperti pada gambar 4. Nah, ini adalah hasil dari pemrograman lingkaran. Pertama, user akan disuruh untuk memilih menu yang akan digunakan. Seperti kita akan melakukan mencari rumus dari lingkaran, maka kita tinggal mencari menu lingkaran seperti yang ada pada menu di atas. Kita tinggal masukkan angka 5 di sini untuk menggunakan rumus lingkaran. Kemudian klik enter, maka akan muncul rumusnya di bawah seperti yang terlihat. Kemudian kita tinggal masukkan angka yang kita butuhkan dan kemudian klik enter, maka akan muncul hasilnya di bawah seperti yang ada pada gambar. Nah, ini dia adalah hasil dari luas segitiga. Sama seperti yang tadi, kita tinggal masukkan angka yang kita butuhkan. Karena luas segitiga berada pada menu ke-7, maka kita masukkan angka ke-7. Akan muncul rumusnya sendiri seperti di bawah ketika kita telah mengklik enter. Kemudian akan muncul tulisan seperti masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi. Kita tinggal memasukkan jumlah yang kita butuhkan, jumlah yang ingin kita cari. Kemudian kita mengklik enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini. 11, nilai alas 11 dan nilai tinggi 4, maka hasil dari luas segitiga adalah 44. Nah, begitupun dengan luas trapesium, sama seperti yang sebelumnya. Kita tinggal memasukkan menu yang ingin kita cari, kemudian akan muncul rumusnya di bawah. Kita tinggal masukkan nilai-nilai yang kita ingin cari dan akan muncul hasilnya seperti yang kita lihat pada gambar. Begitupun dengan luas persegi panjang, bisa dilihat pada gambarnya. Kita tinggal masukkan nilai yang kita butuhkan seperti 21, nilai panjang dan nilai lebar 4. Kemudian klik enter, maka akan muncul hasil luas persegi panjang 84. Dan ini adalah contoh codingan terakhir, yaitu luas layang-layang. Karena luas layang-layang berada pada menu ke-12, maka kita tinggal memasukkan angka 12 di sini, maka akan muncul rumusnya seperti di bawah, bisa dibaca pada gambar di atas. Diagonal 11, diagonal 1 dikali diagonal 2. Kita tinggal masukkan nilainya pada diagonal 1, misalnya yang kita cari diagonal 6, kemudian masukkan nilai diagonal 2 8, maka akan muncul hasilnya seperti di bawahnya. Hasil luas layang-layang 24. Nah, itulah tadi video singkat dari saya tentang penjelasan pemrograman kalkulator. Mungkin jika teman-teman kurang memahami, bisa menanyakan kembali kepada saya. Bisa DM saya di Instagram pada gambar di atas dan atau FB saya. Dan demikian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.